Hai guys, welcome to ESA Spotlight. Let me introduce myself. Namaku Fikranu Firman. Aku dari English Student Association, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini aku ingin sharing pada kalian tentang penggunaan en, dan de. Nah, pernah nggak sih kalian mendengar dalam sebuah percakapan bahasa Inggris tentang penggunaan en, dan de? Nah, pada kesempatan kali ini aku ingin memberitahu kalian nih cara penggunaannya. Nonton sampai habis ya. Pertama-tama kita harus mengetahui apa kategori dari kata en, dan de. Kata en, dan de adalah jenis kata artikel yang terbagi menjadi dua kategori, definite dan indefinite. Kata de termasuk kategori definite yang artinya sudah pasti atau khusus. Sedangkan kata dan en termasuk dalam kategori indefinite yang artinya umum. Kita menggunakan kata de untuk menyatakan suatu hal yang sudah pasti. Lalu kita menggunakan kata dan en untuk menyatakan suatu hal yang umum. Contohnya saat hari sedang siang. Kita melihat ada matahari dan banyak awan. Jadi kita akan mengatakan the sun is shining bright today. Matahari yang bersinar terang hari ini. The sun, kita menggunakan kata de pada kalimat yang sudah pasti. Seperti contoh ini, the sun is shining bright. Matahari yang bersinar terang. Sudah pasti kan matahari itu bersinar terang. Contoh yang kedua, I saw a cloud shaped like a tree. Aku melihat awan yang berbentuk seperti pohon. Kata yang kita gunakan adalah untuk menyatakan sesuatu yang umum. Seperti pada contoh ini. Kata like terdapat pada kalimat ini yang menggambarkan kata umum atau sesuatu yang umum. Penggunaan en, dan de dalam bahasa Inggris dapat digunakan untuk benda yang sama. Hanya situasinya saja yang membedakan kapan menggunakan kata artikel tersebut. Kita menggunakan the sun karena kita menyatakan suatu benda yang pasti kita tahu dan maksud, seperti matahari tadi. Contoh penggunaan kata en, dan de. Contoh penggunaan kata de. Jakarta is the capital city of Indonesia. Kita menggunakan kata de pada kalimat ini karena sudah pasti dong. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Lalu contoh penggunaan kata en. Do you have a pen? Apakah kamu memiliki pensil? Kita menggunakan kata karena kita pada kalimat ini menyatakan sesuatu yang umum. Belum tentu orang yang kita ingin pinjami memiliki sebuah pulpen. Maka dari itu kita menggunakan kata Setelah mengerti kapan kita harus menggunakan kata de atau atau en di dalam sebuah kalimat, sekarang kita juga harus mengetahui bagaimana menggunakan kata atau en ini. Apakah yang membedakan kata dan en ini? Sebenarnya membedakan penggunaan kata atau en sangatlah mudah. Jika kata benda atau huruf yang ditulis berbunyi konsonan, maka kita harus menggunakan kata Sedangkan jika kata benda atau huruf yang ditulis berbunyi huruf vokal, maka kita dapat menggunakan kata en. Untuk memperjelas, maka kita lihat contoh di bawah ini. Namun, ada hal yang perlu diingat dalam menulis atau en. Dalam sebuah kalimat, ada beberapa kata yang walaupun diawali huruf konsonan, tetap menggunakan en dibandingkan dengan Begitupun sebaliknya. Misalnya, kata anem.
jika ditulis kata anak diawali dengan en dibandingkan karena saat pengucapan kata anak lebih terdengar seperti huruf vokal. Karenanya lebih menggunakan en dibanding e. Contoh lainnya adalah kata our. Penggunaannya dalam kalimat bisa sebagai berikut. It's been an hour since he left. Hal yang sama juga berlaku untuk kata ini, yaitu unit. Walaupun diawali dengan huruf vokal, namun cara membaca kata unit terdengar seperti diawali dengan huruf konsonan dalam bahasa Inggris. Karenanya, saat menulis unit cenderung menggunakan menjadi a unit dibandingkan an unit. Contoh lainnya adalah kata university. Jika menggunakan kalimat, contohnya adalah sebagai berikut. Your son has grown up already. He just got into a university, right? Sedangkan untuk menggunakan the, kita juga bisa menggunakannya dalam sejumlah kondisi dan situasi tertentu. Untuk menyebutkan sesuatu yang telah kita sebut sebelumnya, contohnya, my brother came home with his soon-to-be wife. The girl is his lecturer's daughter. Untuk menyebutkan sesuatu yang sudah pasti keberadaannya, contohnya, the sun shines so brightly today. Untuk menjelaskan seseorang atau objek secara spesifik, contohnya, have you seen the man with a red hoodie? Untuk menjelaskan tingkatan ordinal number dan superlative, contoh, man, can you buy me the newest collection of this brand clothes? Atau, he is the youngest son from the young family. Lalu, untuk menunjukkan kawasan geografis seperti sungai, pegunungan, pulau, dan yang lain sebagainya, misalnya, it doesn't cost much money to travel to the Proud Mountain. Untuk menuliskan negara yang memiliki kata republik, states, dan kingdom, misalnya, I was accepted in Oxford University in the United Kingdom. Untuk menuliskan nama bangunan atau monumen terkenal, misalnya, I was selected to be the intern at the Embassy of the United States in Indonesia. That's all I can deliver to you today. Thank you for your attention. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala wasadat kama nas'aluhu ayaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.